Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah program Linux pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas tentang DBMS di Linux. DBMS yang akan kita bahas terdiri dari MySQL dan PostgreSQL. Baik, kita buka terminal. Oke, kemudian kita lakukan instalasi MySQL yang pertama. Jadi kita akan update repository. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah update repository kita bisa melakukan instalasi MySQL server dengan perintah sudo apt install mysql-server. Enter. Iya, kita jawab. Oke, dia akan mendownload. Kita tunggu beberapa saat. Instalasi selesai. Kemudian kita bisa cek statusnya dengan mengetikkan sudo systemctl status mysql. Oke, dia telah running atau aktif. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pengamanan atau securing MySQL. Jadi perintah yang digunakan adalah sudo mysql _secure installation. Enter. Oke, di sini kita masukkan password root. Jadi akan saya masukkan. Oke, di sini kita jawab yes, new password, masukkan konfirmasi password. Di sini kita jawab yes, remove anonymous user, kita jawab yes, y, disallow root login remotely, y, remove test database, y, reload privilege table, now, yes. Oke, kita telah mengamankan instalasi MySQL. Kemudian kita bisa lakukan login. Jadi kita bisa tes login dengan sudo mysql itu. Nah, di situ terdapat error karena kita sudah set password. Jadi kita bisa mysql, ya tetap error, mysql -u root -p, kita masukkan password. Oke, setelah kita masukkan, kita sudah terkoneksi ke konsol MySQL. Seperti biasa, kita bisa show data basis gitu. Nah, di sini kita sudah punya database. Kemudian kita bisa quit. Oke, yang akan kita lakukan adalah melakukan instalasi MySQL Workbench sebagai tools untuk manajemen database MySQL. Jadi saya pindah ke CD, download. Oke, saya akan install MySQL Workbench dengan perintah dp sudo dpkg -i mysql workbench. Oke, di situ terdapat error. Kita bisa cek di sini sudah ada sebetulnya MySQL Workbench, tapi kalau kita klik tadi baru ikonnya saja. Sudo apt install ini MySQL Workbench Community. Nah, di situ terdapat error. Ini kita bisa copy perintahnya, kemudian kita jalankan sudo yang ini tadi. Kita jawab ya. Kita tunggu beberapa saat. Dia akan mendownload library yang diperlukan. Oke, selesai. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ikonnya MySQL Workbench. Nah, di sini kita bisa edit connection.
Oke, kita login TCP/IP root dan kita simpan passwordnya tadi, kita set seperti itu, kita tunggu. Oke, kalau sudah kita bisa klik test connection. Nah, di sini connectionnya successfully made the MySQL connection, kita close dan kita bisa login, double klik. Nah, kita sudah masuk ke konsol MySQL Workbench. Oke, nah di sini kita sama bisa create skema ya, atau create database. Itu new skema, misalnya kita bikin web stemic gitu ya. Kemudian default card setnya misalnya UTF-8. Kita scroll ke bawah, kemudian collisionnya UTF general CI. Oke, ini kita bisa apply seperti itu, apply. Oke, close. Nah, di sini kita punya web stemic sekarang. Nah, di sini kalau kita masuk ke konsol yang tadi, yang ini, kita masukkan password. Oke, kita show databases. Nah, sekarang kita punya database web stemic gitu ya. Jadi kita bisa buat database di sini atau kita bisa buat database di konsol gitu. Ini kalau ingin create table ya, kalau di MySQL Workbench saya tinggal klik kanan, create table. Oke, kalau sudah kita apply. Nah, di sini dia akan mengenerate sintaksnya, apply, close. Nah, ini kalau kita refresh, nah kita sudah punya tabel dosen di sini. Oke, di situ kita bisa klik kanan, bisa select ini. Nah, sekarang kita tambahkan ini, karena saya belum jalankan use web stemic ya. Jadi saya tadi masih ini, saya blok. Oke, setelah itu saya blok kembali, saya jalankan ini. Oke, sudah sukses. Kalau terlihat di sini satu row affected. Oke, nah sekarang saya punya data. Kalau saya select di konsol, saya punya. Jadi datanya akan sama antara web dan konsol. Ini kalau saya blok, saya jalankan. Nah, ini nama gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau mau tabel lagi ya tinggal klik kanan, create new table. Oke, ini MySQL Workbench, jadi sangat berguna untuk membantu teman-teman. Kita bisa close, kita lakukan instalasi yang kedua misalnya. Kita lihat saya punya apa di download. Nah, saya punya misalnya ini ya, saya akan install sudo dpkg-i Oke, di sana ada error. Kita akan install dengan perintah ini. Kita akan tunggu dia untuk mendownload. Kita bisa cek ikonnya di sini, ada dua ya. Kita cek yang pertama, tidak mau, mau sedang loading, sabar. CE itu Community Edition. Oke, yes, close. Oke, di sini kita akan buat koneksi ke yang pertama, ke MySQL. Oke, yang ini. Database-nya kosong, kita set passwordnya. Oke, kita tes connection. Download, kita butuh download itu. Oke, kita download. Server time WIB tidak dikenali. Kita jangan auto detect, kita ganti Asia Jakarta. Oke, kita ganti di sini Asia Jakarta. Tes connected. Oke, kemudian kita finish. Nah, di sini kalau kita double klik itu
akan sama. Oke, kita bisa lihat di sana jenis databasenya apa, kemudian user yang ada apa aja, kemudian sistem infonya seperti apa. Ini kita bisa double klik seperti ini. Jadi sangat mudah dalam melakukan pemantauan. Jadi ini salah satu database manager yang universal ya, jadi nggak cuma MySQL, nanti kita akan gunakan dia untuk Postgre. Oke, sementara kita close dulu. Sekarang kita lanjut untuk melakukan instalasi PostgreSQL. Jadi kita akan lakukan instalasi dengan perintah sebenarnya sama, sudo apt install PostgreSQL, kemudian PostgreSQL minus contrib. Oke, di sini ada error karena tadi kita habis install. Kita bisa lakukan ini, copy sudo yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita ulangi, kita install, yes. Oke, kita bisa cek dengan perintah sudo systemctl status PostgreSQL. Nah, di sini aktif, dia sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita bisa login dengan sudo -i -u Postgres. Sekarang kita sudah masuk Postgres, kita bisa PSQL. Nah, di sini kita sudah masuk konsolnya. Jadi kita bisa ketik help. Nah, di sini komen-komennya jika terkait dengan SQL comment, kita bisa \h. Nah, itu jadi kita bisa meng-create macam-macam, atau \tanda tanya. Nah, di situ juga kita bisa terkait komen yang berhubungan dengan PSQL. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke Postgre. Kemudian kita bisa setelah itu kita bisa install pgadmin 3. Jadi ini saya quit \q, kemudian saya balik exit. Nah, saya sekarang masuk ke user yoga, kemudian saya sudo apt install pgadmin 3. Ya, ini salah satu tools bawaan dari PostgreSQL. Kita tunggu beberapa saat untuk instalasi. Oke, sudah. Kita bisa cek hasil instalasinya di sini. Oke, kita bisa create koneksi baru, misalnya koneksi localhost, portnya tetap, servisnya kosong, maintenance db postgre boleh, passwordnya kita coba kosongkan dulu. Oke. Nah, di sini error. Nah, kita balik ke komen, di situ kita akan ketikkan 1 2 3 seperti itu. Oke, kita telah mengalter dengan password ini. Sekarang password ini saya copy, kita balik ke sini. Oke. Nah, sekarang mau masuk, double klik. Nah, kita sudah punya database baru di sana, seperti itu ya.
Jadi ini kalau mau buat tinggal new database, misalnya tadi db systemic IP, kemudian ownernya Postgres, definitionnya itu, templatenya Postgres, table space-nya pg default. Oke, sudah. Nah, ini komennya sudah oke. Ini tinggal double klik, dan di sini kalau kita sudah masuk ke PSQL, kita masuk ke komennya Postgres sana. Nah, di sini kalau kita L, nah database kita sudah terbuat DB Systemic. Jadi kita buatnya di sini. Nah, kita bisa akses di sini. Oke, itu yang pgadmin 3. Sekarang sebetulnya yang telah update adalah pgadmin 4, tapi karena berbasis web dan kita harus nanti install web server, maka kita hanya coba sementara yang pgadmin 3. Nah, sebetulnya kita bisa gunakan yang ini juga, dbeaver yang community edition. Jadi kita bisa gunakan ini, kita tinggal bikin koneksi baru, create connection, klik kanan. Nah, kita bisa klik Postgres, next. Oke, kita harus download dulu. Oke, sudah. Passwordnya tadi kita paste situ. Kita bisa tes connection, connected, finish. Oke, di sini Postgres kita sudah ada. Oke, gitu ya. Table-tablenya, skemanya. Nah, di sini kita bisa juga sama create database seperti itu. Soalnya db saya gitu ya. Templatenya itu UTF, table space-nya itu. Oke. Nah, saya punya db saya. Ini kalau saya L gitu ya. Di sini muncul db saya gitu ya. Nah, saya kalau mau bikin di sini tinggal, nah di sini saya bisa connect ke db saya. Jadi sekarang saya connect ke db saya dengan user Postgres. Oke, saya bisa create cepat-cepat, create table, misalnya MHS mahasiswa, misalnya NIM, voucher 10, nama voucher 20 gitu ya. Kita coba ya, ini perintahnya table created gitu ya. Nah, di sini saya bisa coba refresh, itu refresh, kemudian nanti kita cek kembali. Di sini saya bisa disconnect dulu ya, disconnect, kemudian ini saya edit connectionnya. Nah, di sini database-nya bisa saya ganti tadi, misalnya apa tadi, db saya ya, db saya, tes, connected, oke. Maka nah di sini db saya. Tuh. Nah, ini saya punya tabel mahasiswa di sini yang tadi saya buat. Oke, seperti itu. Silakan dicoba-coba perintah untuk DML dan DDL-nya. Jadi tadi by default mata kuliah kita telah melakukan instalasi yang pertama MySQL beserta tools-nya, yaitu MySQL Workbench dan
dbeaver community. Kemudian yang kedua, kita instalasi DBMS PostgreSQL dengan toolsnya pgadmin 3 dan sama dbeaver yang community edition. Jadi sebetulnya toolsnya banyak, jadi silakan teman-teman coba. Yang cukup populer juga ada Navigate ya, cuma dia berbayar trial, tapi ini saya rasa sudah cukup bagus. Yang dbeaver atau bawaannya yang pgadmin 3, atau yang MySQL tadi ada juga yang MySQL Workbench. Ini juga cukup mumpuni untuk melakukan pemantauan gitu ya di administrasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga server status dan sebagainya, client connection, user privilege, seperti itu. Jadi kita bisa main di konsol, tapi untuk database administrator ya kita akan juga banyak membutuhkan tools untuk membantu pekerjaan kita. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.